mengarahkan langkah kaki kita sampai tempat ini. Sesiapapun dari kita yang memanjatkan syukur kepada Allah berbagai kenikmatan, maka Allah akan bertebar bimbing keimanan kita kepadanya, sehingga kita menjadi hamba yang bersedia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sesiapapun dari kita yang bersyukur kepada Allah, Allah juga akan bertebar bimbing ketabahan setiap kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Maka kesyukuran ini meliputi 3 hal. Hati meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah SWT. Lisan melafalkan dengan kalimat thayyibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan kemudian nikmat Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam ketaatan, melibatkan ibadah. Dan semoga kita termasuk hamba yang baik. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah ini. Maka rahmatullah, pada kesempatan kali ini senantiasa kita mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu, kapanpun dan dimanapun, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Baik saat kita berada di tempat ibadah, di masjid, bahkan di tanah suci maupun kita jauh dari tempat itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, maka ketakwaan selalu nempel pada diri kita. Dan kita seolah-olah tidak bisa terlepas dari ketakwaan. Takwa yang berarti taat, patuh dan takut, serta taat satu Syawal. Guru ngono potong udah sembayangnya. Iya. Maka sejatinya orang bertakwa dalam menghargai orang lain, berakhlak, mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini izinkan kami menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan ketakwaan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Baqarah 183 yang selama ini kita bersamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang beriman, kemudian tak melaksanakan bisa menjadikan diri sebagai orang yang bertakwa. Tattaquna, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang benar Allah sampaikan dalam bentuk fi'lul mudhari, yang maknanya adalah disebut tajaddud wal istimrar. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang berkelanjutan. Hari ini melaksanakan pekerjaan itu, besok juga iya, selanjutnya juga iya. Sebagaimana katakan sudah difirmankan oleh Allah, menjadi orang bertakwa tidak hanya di dalam bulan. Menjadi orang bertakwa tidak langitnya wapi ijoan biru. Bahkan di luar bulan ini pun kita harus mengikat kuat ketakwaan yang ada dalam diri kita. Sebulan kita berada di dalam madrasah Ramadaniyah. Sebulan kemudian kita dengan kebaikan. Sebulan kemudian kita jauh dari kemaksiatan. Maka kebaikan tahun laluan panas. Iya. Sehingga menjadi orang bertakwa yang puasa kayak perusahaan itu tidak hanya ketika masuk berada di dalam masjid atau kemudian di tempat ibadah, tapi kapanpun dan dimanapun kita harus merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Lantas apa yang dikasihnya? Ketika kita melihat bahwa sudah bertakwakah saya atau belum? Lihat ini. Lontong junior. Orang yang bertakwa maka melahirkan mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam misar-misaran gede SMP. Sejauh mana kita bersegera meninggalkan larangan. Selamat datang. Ini kami ada di Bontang, Kalimantan Timur, tepatnya di Masjid Fathul Khair. Sini belum le, sini belum le. Ya, salah terus. Nah, sana le. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa gregetan kita menunjukkan kesungguhan kita dalam ketaatan kepada Allah. Maka mujahadah ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul seperti apa yang kita firmankan, kita betul-betul seperti apa yang kita minta dalam doa kita, dalam untayan munajat yang kita sampaikan kepada Allah. Baik di bulan Ramadan atau wabil khusus
minal aidin wal faidin. Bukankah kita minta ingin jadi orang yang bertakwa? Maka akan kita buktikan kepada Allah, kita buktikan Ini kepada diri cuacanya kita sangat sendiri cerah ini. bahwa apa yang kita minta adalah sesuatu yang serius, yang betul-betul, yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar di lisan. Maka ketakwaan berkaitan dengan Jam cilik saiki ciri yang iso kedua diotot ketika menilai diri kita, 60 cm. sudahkah ada bentuk Tong takwaan sis. adalah Saiki muraqabah. iso ditarik Muraqabah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada tempat kaki yang empat tidak kaki ada ini. tidak ada waktu itu yang tidak diawasi oleh Allah. Hari dulu engko hasilnya apik wae elek. Diawasi Aku anu live apa? bagaimana Online. diawasi oleh Allah. Wes. Sehingga beramalnya kita Regane totali sak ongkir 100. bukan karena penglihatan manusia, bukan pengaruh Tekani Sampe iki kan iya. Tekani tanggal loro lek gak tanggal piro. koyo atau anten. orang yang mengamati kita dengan sengaja, bukan, tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita yakin bahwa setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, Selamat datang Kak wa may Wiwi. ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun Allah akan memberikan balasan. Maka muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bagian penting dari ketakwaan. Bukan karena malu, bukan karena manusia kita Syifa. melakukan perintah, dan Minal juga aidin bukan wal karena faidin. kita meninggalkan larangan. Yang ketiga adalah muhasabah. Kak Muhasabah Farao. menjadi bagian penting bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak? Karena kita merasa bahwa kita bukan orang yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang kasih baik sudah di hadapan bergabung. Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah adalah mengevaluasi diri. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap ketaatan kita. Apa saja menjadi kewajiban yang sudah kita laksanakan dan apa saja larangan yang sudah kita tinggalkan. Adakah kewajiban yang kita tinggalkan? Adakah larangan yang masih kita lakukan? Itu dievaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka kita introspeksi diri kita. Kita menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah di hari akhir nanti. Maka muhasabah ini menjadi penting, jamaah rahimakumullah. Menjadi penting karena dengan muhasabah itu kita tahu mana yang Selamat datang Kak Ita, perilaku kita dan Kak mana yang Yopi, ditingkatkan dari perilaku kita. Ketika kita sudah Kak menemukan Sultan diri dalam diri Raja kita, maka Sulsel. kita diingatkan oleh Allah dalam Selamat surah datang Al-Isra di Bontang, 133 Kalimantan Timur. Bagaimana tidak? Inilah di antara karakteristik orang yang bertakwa, yang berkelanjutan. Tidak hanya di bulan Ramadan, lihat bagaimana tidak Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka ada semangat dalam diri kita, saru'an sari Selamat musara, datang. bersegera dalam melaksanakan mencari maghfirah Allah, mencari ampunan Allah, bersegera, tidak menunda-nunda. Untuk pertobatan nunggu karena satu Syawal, untuk memohon maaf nanti nunggu karena satu Syawal. Semuanya ditunggu dan ada tasbih. Kita menunda-nunda dalam kebaikan padahal mampu melakukan Susu nih Pak. hal-hal yang bersifat Susu ultra biasanya. ketika sudah waktunya maka segera Pengenan tahun lalu. maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Orang yang kemudian di dalam dirinya ada Kotak. tidak untuk Teh mencari dikotai. ampunan Allah dan juga mencari surganya. Itulah bagian daripada Mandi putih ini. dan kemudian dilanjutkan pada ayat 130. Mending saat ini Alladzina yunfiquna fis Macana sarra'i kaping wad dipun dharra. kotak iku. Maka orang Daripada yang tuku wedhus sih. Kayak gini ya. baik dalam keadaan lapang Mending maupun tiku dalam dhisik dibalik tiku bakule. tidak Tunggu ya, Dik. analisa. Tunggu yo. Kono. Dia akan Permandi memikirkan deh. orang lain. di masjid tuh. Memikirkan dirinya sendiri. Berbagi Jar masjid. dengan yang lain. Yo nang ngene iki lho. Berbagi dengan keluarga Nang botol. bersama. Nang botol. Alladzina yunfiquna. Anfaqa yunfiqu Masjid adalah tuh. menginfakkan, membelanjakan, menggunakan, berbagi, sharing dengan orang lain dengan apa yang Allah berikan. Selamat kepadanya. datang Tidak Kak semuanya, Arya. tidak setengah. Kemudian ada sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka karakteristik orang yang bertakwa adalah hisarra'i wa barra. Baik di waktu lapang dia mau berbagi, bahkan dalam waktu yang sempit dia perlu juga terhadap rezekinya dia masih mau berbagi. Maka dalam berinfak, jamaah rahimahullah, Allah tidak meletakkan batas minimal. Allah juga tidak meletakkan batas minimal infak, anfak yang kita infak. Semakin kemudian kita terus menjaga infak itu, semakin energi banyak tok apa yang ini. akan kembali Gula. kepada kita. Maka ketika kita berinfak, tetap ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, Allah Maha mengetahui, dan itu adalah buah dari ketakwaan yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar, walillahi hamd.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghaidh. Maka karakteristik berikutnya orang bertakwa adalah berusaha untuk menahan amarah. Wal kadhimina al ghaidh adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Sekalipun kemudian dia memiliki potensi untuk marah, sekalipun dia pada posisi yang benar dan mau marah, kemudian tetap benar dikendalikan. Ketika Rasul SAW kemudian bersabda, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah orang yang marah, maka kemudian dia berusaha menjauhkan diri dengan surga. Karena di dalam surga tidak ada orang yang suka marah ketika Kopi panas ya. wal ini dal gaina. Betul, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain di dunia Kopi panas kita, atau tani? di jalan, di rumah, di tempat ibadah. Betul, kadang orang lain bermasalah terhadap kita. Apakah kemudian kita harus membalas dengan marah? Sedangkan marah itu kemudian bersumber daripada setan. Dan setan Kak Sulaiman, dari terima api, kasih sudah dan api itu bergabung. bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itulah ketika kita terpancing emosi untuk marah, kita Ini berusaha saya untuk pakai meredamnya. tongsis tangan nih. Nanti menungso. Dan air itu itulah yang akan meredamkan amarah yang ada dalam diri kita. Setidaknya jika kita ingat, Mati satu, tidak tumbuh ada lagi. larangan yang Allah larang dari perilaku kita Mati satu, kecuali tumbuhnya ada lebih dari dampak satu. negatif, ada bahaya yang ditimbulkan. Kenapa kemudian Allah melarang Ya, kita ucap- untuk marah? ucapan apa? Ada dampak Apalagi bahaya. dajjal ya. Setiap Dajjal orang itu yang marah, penggerusak 500 malam. sahabatnya akan mati. Tinggal kali sehari berapa kali dia akan marah. Tinggal kali dalam sepekan berapa kali dia marah. Tinggal kali dalam sebulan, kali setahun, kali dengan seusia dia sekarang ini. Nang kamar mandi. 40 juta Atus, sahabat akan mati. Dan itulah dampak dari amarah yang bagaimana Kakean ngombe ya. oleh karena itulah kemudian Islam melarang kita untuk marah yang bersumber dari hawa nafsu. Wal kadhimin al Boleh marah. wal afina 'anil nas. Boleh nona Maka yang keempat aman adalah aja. karakteristik orang yang Nafsu bertakwa ini ketika dikendalikan. bersosialisasi dengan yang lain adalah wal afina 'anil nas. Kita tunjukkan memaafkan orang lain. Sifat pemaaf, kedewasaan dalam berislam, kedewasaan dalam melaksanakan dan menjalankan nilai-nilai agama Islam. Selamat datang Kak Harp, Kalau kita hanya menuntut Kak orang lain Happy, bersalah pada kita, pada Burli, dasarnya kita minal tidak aidin pernah wal bersalah pada faidin. orang lain. Ketika kita bersalah pada orang lain, Kami tentunya berada akan di membahagiakan. Bontang, Ketika Kalimantan orang yang Timur, dikorbankan tepatnya segala di kita depan itu memberikan maaf. dataran Itu Masjid kita Fathul harapkan. Khoir, Bagaimana kita memberikan Kompleks kepada Perumahan orang BSD. yang telah menyalahi kita atau menyakiti kita. Maka nada munadin. Kami Di hari mendengarkan akhir nanti khotbah ada ini. satu panggilan di hari akhir nanti. Aina mu'afuna 'anil nas. Cuaca Di mana sangat cerah, orang-orang yang memaafkan sangat kesalahan cerah. saudaranya. Halumu ila rabbikum. Mendekatlah ke Tuhan kalian. Wa khudhu ujurakum. Ambil pahala kalian. Wa haqqul muslim idza Terima kasih ata sudah ayyadkhulal bergabung jannah. Kak. Dan hak seorang muslim ketika dia dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, maka baginya adalah surga. Kak Hal ini jangan Lana, dipahami dengan pemahaman yang sebaliknya. Kak Berarti Salman. boleh melakukan kesalahan terhadap sesama karena jika dianjurkan untuk memaafkan, tidak. Tapi menunjukkan bahwa kedewasaan dalam berislam memberikan maaf. Tetapi kita juga tidak dilarang atau dianjurkan untuk meminta maaf. Pada dasarnya antara meminta dan memberi maaf lebih berat untuk memberi maaf daripada Terima meminta kasih, maaf. Kak Maka Tus. pahalanya itulah yang lebih besar kepada mereka Siapa yang nih? memberikan Kak maaf. Tus Wal Bang afiya 2. anin nas. Betapa indahnya kita dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, dalam keluarga dan juga di masyarakat. Tamunya akeh, Pak. Lumayan lah ada tamu. Iya. Luru. Iya. Luru. Oh, iya. Sebenarnya kemudian dia sengaja untuk melakukan kesalahan dengan orang lain. Kurang rating rokokan di uang. Oi, cocok ya. Dan Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Boleh disorot kena ini kok. Yang muslim. Anta bidallahi ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita meyakini bahwa setiap kita melakukan kebaikan Allah mengetahui, dan setiap kita melakukan kebaikan akan ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka sejatinya balasan dari kebaikan yang dapat untuk kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Sesiapapun yang melakukan kemaksiatan, sesiapapun yang melakukan keburukan, maka itu juga akan kembali kepada dirinya. Ketika dia tidak bertobat kepada Allah, maka kita tidak perlu risau dengan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Pada sejatinya Allah Maha mengetahui, dan kemudian kita balut kesalahan orang lain. Kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Kita doakan semoga dia menjadi insaf dan meminta maaf dan mohon ampunan kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka ketakwaan inilah ketakwaan yang berkelanjutan. Meditasi kita di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan. Karena perjalanan kita masih jauh. Bukan hanya kemudian berakhirnya Ramadan, berakhirlah ketakwaan. Tetapi sepanjang kita berada di dunia ini, sepanjang hayat di badan badan, kita lah tetap menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar walillahil hamd. Maka di akhir khutbah ini, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah taufik dan hidayah bimbingannya untuk mempertahankan ketakwaan yang selama ini kita dapatkan. Kita bina ketakwaan ini agar menjadi lebih kuat sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tinang di gitu. Sahur. Baik, Bapak Ibu, jemaah kita lanjutkan acara dengan halal untuk teman dapat berbaringkan besok yang kita mulai saling bersalam. Ini kami sudah bubar nih. Minggu anggota. Allah